Cek 1 2 cek. Cek cek.
Kurian itu hatta adong marbungun yang di gereja adong tanah yang puka sama pertanyaan asa marede hita sian bukede 114 ayat tada doho. Marhite-hite guar ni debata ama rohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus guar ni tondi perbadian atau mopa langit dohot tanoo. Amen. Unga tibuhian di rohaku Jehova na ibana do kaholongon saliling-liling na hu bahen makaholongiho baheni taiti ho marhite tinggan basa. Haleluya martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu nasu hatu dosan. Sailehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong. Tabai mahaporsiaon nami ganupari asalam tugu. Lehon madihami holong ni roha naso marpangaci. Asa holong roha nami diho. Roho didongan nami jol. Lehon dihami pakirimun na mangulu. Asa marlas ni roha hami membahen lomo ni rohami. Tayului mapangyodoan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nami. Amin. Epistel dihita Koringon ima natar surat di 2 Korintus 6 ayat 1-10. Tajahama marsikat so. Na mangapoi do hami akadongan pangula asa unang magopo panjaloon muna di asi ni rohani debata. Haidok do keparasia do dala diari halua doho uru maeng ma parasian maeng ma ari hal. Dan mangalehon pertukuhan hami dia agia AHP asa unang hasurahan tohonan nami. Basan habini kapor taan Dinahona pukul dina tarhurung ibagasan hagut turon halo jaun di makar ni mata
di parpuasaon. Di bagasan hata hasitongan, di bagasan hagugun ni debata, marhite-hite si jata hati goran di siamun dohot habirang. Songon nakka naso tinadda, hape na tinadda do, songon na naing mate, hape na mangulu, songon akka na binunu, alay dada na mate. Ido sahatna martua do akan atau mangihon hata ni debata jalan opiopsa. Maredde hita sian buku edde nomor 134 ayat sada dohot ayat tulu. Pasarota martang yang mahita. Di bata jauh bama nami mau lihat Tuhan, pornginon makilal dohami di padongan nyomu, mangion hatami hami di partangan nai bornginon, pasu jalan ngani hami Tuhan, telah mengatur kami di hatami. Kasenggor nam Yesus martang kami Tuhan. Amin. Kurin itu hatta turupuk jamita, partang yang hatta tarsurat di Job 20 lalu, ayat sada di sada ujahon madi kita. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Ido sahana. Kurin itu hatta
jodoh rahita diajar hon madok mau liate. Dari sejak kecil kita sudah diajari untuk berkata terima kasih. Terkadang kita berpikir seharusnya dia mengucapkan terima kasih, bukan aku. 1 Hor 3:3 ini halak. Ibana dona utung secara keuangan. Alihita nama dok mau liate. Dari sejak kecil kita diajarkan untuk mengucapkan, mengatakan terima kasih. Di bagasa tangiang P dalam doa-doa kita selalu kita diajarkan untuk mengawalinya dengan berkata terima kasih. Kalian mau letak pakai pikirata rupani, oh lo do maralo. Kok aku yang bilang terima kasih? Seharusnya dia dong. Kalau dia bilang terima kasih, baru katakan sama-sama. Kan itu seharusnya. Mereka yang harus mengucapkan terima kasih, siapa yang untung? Alain dah Tuhan itu. Siapa dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Tutung doa ke alus tei, aka alus naso mardasor hasitongan. Kata-kata Ayub, kata-kata kita tadi itu, jangan-jangan itu tidak memiliki dasar yang benar. Hanya karena emosi, hanya karena keinginan, ikon ibadah madok moliate, ikon ibadah minta maaf, dangau. Dia yang memancing duluan, bukan aku. Dia yang memulai, bukan aku. Seharusnya dia yang minta maaf. Seharusnya dia yang mengucapkan terima kasih. Tamang denang nenek holongan. Kehidupan manusia dalam segala hal haruslah mengasihi. Pemakaholong itu kita. Tetapi ada 2 istilah yang seakan-akan sama, padahal berbeda dan efeknya sangat jauh berbeda. Nah perjolo, pabahenan nama kaholong. Yang pertama, perbuatan yang mengasihi, dan yang kedua, perbuatan yang dikasihi. Ini jelas-jelas berbeda. Perbuatan yang mengasihi, perbuatan atas dasar kasih, ini jelas berbeda dengan perbuatan yang dikasihi. Tapi sekilas ini sama, bahkan ini samar dalam kehidupan kekristenan. Ini mungkin sering kita temukan. Salah satu contoh, jojo dora kita dihasugui halak, aladang cocok, tak kata yota, pabahenata, tapi tikosdo, denggado, tigordo, tujuata. Seorang guru yang tegas itu cenderung dikatakan tidak baik. Itu cenderung dikatakan tidak baik. Adang denggani gurui, pategas sudui, dan buruju bapakku basah. Dia sudah punya mobil, masa aku harus naik angkot ke sekolah? Kenapa enggak mobilnya dikasih sama aku? Orang tua yang sudah memiliki dasar kasih yang benar, itu bisa saja dinilai tidak mengasihi. Itulah perbuatan atas dasar kasih. Yang kedua adalah perbuatan yang dikasihi, perbuatan yang dicintai. Wih, memang bapakku senang kali aku. Bayangkan aku masih kelas 1 SMA, sudah dikasih iPhone 12. Bapakku memang terbaik. Bapakku itu bapak paling baik. Sekarang aku sudah dibelikan mobil. Dia tidak tega, dia sendiri yang naik mobil. Ini sama. Ini bapak yang dicintai. Tapi coba kita lihat buahnya. Hasilnya yang kita lihat, apakah betul itu atas dasar kasih? Terbukti orang tua, guru, siapapun dia yang memerintah atas dasar kasih mungkin akan dinilai tidak benar, tapi hasilnya akan mantap. Dohonon yakka muritimara, betung moleate dorate, ya tuko guria nuji hati hamarisa pau, engkau daung selesai dong uluku. Untunglah dulu bapakku itu gak memanjakan aku ketika aku sekolah. Hingga aku sekarang pintar untuk mengelola keuangan. Romana sedang naik. Dimana dimanjahon, sen hapos onna. Mana rita mana torasna lalaniaha. Karena dia selalu menuntut perlakuan yang sama ketika bapaknya masih muda dan bapaknya masih tua. Dia menuntut karena dia merasa bapak yang dia cintai, orang tua yang dicintai itu harus sama. Nah, disinilah tadi
perbuatan yang mengasihi dan perbuatan yang dikasihi ini jelas berbeda. Alanido diturupuk tadi bornginon, iko songo dia do HP. Nah, kasih ini sangat penting. Perbuatan itu penting, perbuatan yang mengasihi jauh lebih penting. Karena kasih inilah sehingga seseorang bisa setia kepada pasangannya. Alani ngolong nirohodo, ubaina setia hita tumpe marsah ibana. Tumpe kona PHK. Tumpe gudang paruh kilo di rumah tangga hanya karena dasar kasih inilah. Ayo ode doko di sada Korintus. Iman, pengharapan, kasih. Tetapi yang paling penting adalah kasih. Untuk apa kita pintar kalau tidak mengasihi? Untuk apa kita berpendidikan tinggi kalau tidak mengasihi? Karena dasar kasih inilah, holong rohaku di uloku, holong rohaku di rumah tanggaku, holong rohaku di dongakku. Dan yang kedua, karena dasar kasih inilah, aku bisa menolong orang lain, aku bisa menerima perbedaan itu. Anggonina rohakunyan, akayana koki, ikut tugus pamatangna. Dia harus pintar, dia harus cantik, dia harus tampan. Tapi sering Tuhan memberikan yang berbeda dari yang kita harapkan. Aku mengharapkan anakku harus pintar seperti aku, tapi Tuhan memberikan yang berbeda. Kalau atas dasar egoku, aku akan membuang anakku itu. Tetapi atas dasar kasih, kuhaolongi di bana, alana di leon di Tuhan idoi, perbuini tangyaku doi. Inilah dasar kasih tadi. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan ini, yang muncul juga ada hal yang ketiga. Orang memikirkan, orang menduga dia mengasihi dengan benar, kenyataannya tidak. Nunga denggapa behenaku tu gelekku, nunga denggapa behenaku tu anggotaku, sudah benar itu, sudah atas dasar kasih. Tapi kok buahnya berbeda? Alani mahape marhiti turpukon, kolong nasongo dia do, napina buah ni debata tu si job, kasih yang seperti apa? Tenari masuk mahiti turpuk tahun, berbicara tentang kasih Allah dan penilaian Ayub. Ayub itu adalah orang yang baik, orang yang setia, orang yang saleh. Ada 4 sifat dalam dirinya dan hanya dia satu-satunya di Alkitab. Semua kekayaan ada, kehormatan ada, kesalehan ada, kebaikan memberikan persembahan, ya jelas. Tetapi Tuhan mengizinkan terjadi kepadanya 5 masalah, sekaligus 5 masalah. Hartanya hilang, anaknya hilang, istrinya mengatakan kepadanya, ngapain kau setia kepada Tuhan? Kamu sudah rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, rajin memberikan korban bakaran, tidak pelit, tetapi Tuhan berikan kau penyakit. Tinggal hometo hami. Ya. Yang keempat, Tuhan berikan penyakit. Penyakit yang sangat parah dan ini dicap sebagai aib. Yang kelima, teman-teman yang tidak positif. Artinya seperti ini. Ketika dia jatuh, ketika dia sakit, ketika dia menangis, teman-temannya mengatakan seperti ini. Kau mungkin kau udah berdosa, kau makanya Tuhan menghukummu. Mungkin kamu ada salah sama Tuhan, makanya Tuhan menghukummu. Ini teman yang seperti ini, teman yang berbahaya. Orang sudah jatuh, tapi dia semakin jatuhkan. 5 masalah sekaligus datang. Alanilora sebagai jolma hita, wajar dora hita, mungkin turun kualitas ni imani, pasti dora. Turun, ali unang sampai mitop, poido turun, ali unang sampai mitop. Tapi pertama, Ayub itu tegas. Ini bana do rupanya manginang. Oh, lo tohonin omi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ini bana do. Ini kata-kata ini sering kita ucapkan dan itu benar. Ali yang manginang pasal 10 berbeda. Gabi asing do ini bana do. Ya pasal 10 ada. Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Nggak bosan mengulu Tuhan ini bana. Di ayat 10 lalu. Ayub 10 ayat 10 lalu. Mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku binasa sebelum orang melihat aku. Maka seolah-olah tidak pernah ada
dari kandungan ibuku, aku langsung dibawa ke kubur. Ini kata-kata yang menyakitkan. Bahasa pula mengulah Tuhan mula songoni itu. Akhirnya ternyata memang betul iman si Ayub itu alani HP nang unang majolo 5. Pola 2 paru kilo tuh kita, jangan-jangan juga kita akan turun. Alain na Yesus do. Tanya kok kamu asonang mitop. Hapor. Jangan sampai itu. Alani makatai ma di bata ketonga-tongani obuntu si Job. Itulah yang kalimat ayat kedua. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Artinya Ayub terlalu lancang berbicara kepada Tuhan, mengatakan, aku bosan hidup. Tuhan, engkau tidak memiliki kasih. Tuhan, engkau tidak adil. Tuhan, engkau tidak setia. Di ayat 3, ini kata-kata yang unik. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Laki dong, ini debata. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Karena apa? Tubuhmu memang betul engkau kuat, tapi imanmu tidak seperti engkau katakan itu. Aku akan menanyai engkau, siapa yang engkau memberitahu, siapa kau memberitahu aku. Ahar nabi nehemu isi doa. Tuhan menanyai. Manusia sering menilai sesuatu itu berdasarkan dirinya. Udah honokku amak si tanggang nang burju. Alaniaha takya olo itra tiramangan. Takya olo itu gihonau manamar delani. Alai boy dodohoni hala burjuda mangstanggangi diulau dolonna makobasi do ibana. Orang akan mengatakan temannya itu tidak baik hanya karena perbuatan itu tidak mengarah kepadanya. Oh lo burjuda mangsitangga makobasi bincarongon. Aleng goso dilihat deh pengen datang burjui. Itulah pemikiran yang salah. Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu tidak mengasihi. Dang burjui ibana. Holan asan naso dilihat deh pengen datang. Holan ala naso tuau do pabehenani. Itu pemikiran Ayub dan pemikiran yang salah. Mulai lihat sahalak, contoh nama jole oleh-oleh manang hepeng tu anak kota, adok kodo jahat do hoba, wala tu gelek di lako. Ada ulu status itu emang inang. Tang ibana na jahat hodo na naso tikos mangatusi. Mulai lihat tu gelengmu nama ngalian tu hodoi. Ketika Tuhan melakukan apa yang Tuhan lakukan sebelumnya, idang dipikiri si Ayub. Nah dipikiri ibana, jangan dong tuau. Jangan dong lihat tuau. Jangan dong lihat tuau. Ujung nenek Tuhan ima. Iki utop palangit, idia ho. Ketika aku membuat lautan, kau di mana? Ketika aku membuat bintang, kau di mana? Ketika aku menciptakan makanan untuk manusia, kau di mana? Ketika aku menciptakan air untuk kamu minum, kau di mana? Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk manusia, tapi kalau manusia berpikir bahwa Tuhan menciptakan mobil dan langsung mengantar ke rumah kita, baru itulah nama Tuhan yang baik. Anggoi tohomai nadia duon. Perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Akapak katayon naso marpangatusion. Jelaslah. Alanido HP. Apakah Tuhan itu baik? Tergantung bagaimana kita melihat. Kalau kita hanya melihat kepada diri kita, pasti kita akan mengatakan Tuhan itu tidak baik. Tetapi kalau kita melihat kebesaran Tuhan akan binan di debata, suportibio dohnota do tohoma Tuhani naburju. Damang nenang neholongan di bagasan Kristus Yesus. Bagaimana perbuatan Tuhan yang mengasihi? Sehingga kita harus meniru kasih itu. Tentu kita akan melihat Tuhan itu bukan Tuhan yang memanjakan. Mulut tapangido Tuhan lewat tuau amoraon. Tuhan berikan kepadaku kepintaran. Tapi Tuhan memberikan guru yang baik kepada kita. Datang kita mengatakan, Tuhan, aku minta kepintaran, bukan minta guru. Tuhan, aku ingin kekayaan. Tuhan berikan kepada kita tanah yang subur. Tapi kita bilang, Tuhan, aku nggak minta tanah loh. Aku minta kekayaan. Alina Tuhan ima. Itu pakai pikiranmu. Aku memberikan tanah supaya bisa kamu olah. Aku memberikan kamu guru supaya kamu bisa belajar. Aku memberikan engkau akal dan pikiran supaya kamu bisa mengolah tanah ini. Alani dora, mungkin ada orang doraison akan natutul memiliki masa muda
yang agak nakal, olo majai manang ngekos, ilian natoras nado oleh sifata balanga, kompor. Ale dong doraka parsikol ijual kompori, ijual balange, aholan asa dong manuhor, sigaret, manuhor, misop, gitu kan? Nah, sekarang Tuhan seperti itu. Tuhan memberikan sesuatu di dunia ini dengan lengkap. Hari pertama sampai hari ke-6 lengkap. Yang melengkapinya apa? Tuhan memberikan hati, akal, dan pikiran. Sehingga akal dan pikiran ciptaan yang sempurna menghasilkan cita yang terbaik. Alanido HP, molotadokon, netua-tua dan burju. Kita lihat dulu. Jangan-jangan kita yang salah melihat. Jangan-jangan kita yang salah menilai. Jangan-jangan kebutuhan kita yang berbeda. Dan kita katakan, bapakku tidak baik. Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuhan itu tidak baik. Kenapa Tuhan itu tidak baik? Kenapa gereja lain diberikan bisa membangun, gereja kita tidak? Oh, tidak seperti itu caranya. Tapi mari kita lihat perbuatan Tuhan itu secara keseluruhan kepada seluruh bangsa. Oleh karena itulah, dalam firman Tuhan di malam hari ini, mari jangan memiliki cara pandang yang dipakai Ayub. Ayub memang orang hebat. Tapi mari belajar, jangan menggunakan caranya itu. Mungkin ketika kita menangis, ketika persoalan ada, di sifat nguruk kita tutuhani. Tapi coba mari kita jadikan kisah Ayub sebagai pelajaran. Jangan terlalu mudah menilai Tuhan. Jangan terlalu mudah menilai orang lain. Jangan terlalu mudah menilai siapapun. Tetapi kita pakailah kacamata Tuhan. Lihatlah Tuhan berdasarkan apa yang dia lakukan. Pereng matuhani sian holong ni rohana nunga dilehon anak nana sasadai laho salua hoki nunga dilehon. Ya tapi aku masih bandel sih. Aku kok masih jahat, bukan seperti itu amanginang. Alanido HP, ada dosa ada kenyataan, mungkin ada pergumulan di kita ala Kristen. Gereja itu amanginang sering dijadikan sebagai tempat pengaduan ketika nasi sudah menjadi bubur. Gereja itu sering dijadikan menjadi tempat solusi ketika nasi sudah menjadi bubur. Contohnya songonon. Amang shopping minta tolong Jo, amang pajitan minta tolong Jo. Ilekku, dalam dang ditangi hobi hatakku. Ngau lebih itu jango makna. Ngau lebih danggur bapakna. Ngau lebih ijuali akas sepeda motor. Kang salai. Alena salah. Nasalilingot tu dia begeleng nai. Apakah ketika Tuhan memberikan anak kepadanya, dia betul-betul mengasihi dengan benar, mengajari dengan kasih yang benar? Jangan ketika anaknya sudah menjadi bubur, Adita, uru bijo. Edang ditangihon be makatai. Haro bapak na umak na ditangihon apalagi mah? Alak. Memberikan, mengajari dengan kasih itu harus berkelanjutan. Ditiki me dohai boy patigor-tigoron. Maludung ngabalga nama tipuloi. Pasti ponggol. Danaki tiki hatehon ada boy tajara-jari taharahon tapature. Kalau dia sudah besar, dia akan melawan. Anakku bukan seperti mama yang salah. Pangai hata dua PT. Mama yang salah. Bapak yang salah. Alani HP, pengajaran dengan kasih itu adalah pembelajaran pendidikan sejak mendasar sampai dia dewasa. Apa yang dilakukan oleh Tuhan sejak dunia diciptakan, itu juga terjadi sampai sekarang. Kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita harus kita lakukan sejak dari awal. Alani HP yang menginang di partang yang ngata di Bornginon. Topiknya tadi adalah melayani, hidup dengan kasih. Betul, kita harus hidup dengan kasih. Tapi kasih yang bagaimana? Kita harus jelas, kasih yang bagaimana? Ada seorang narapidana pernah bercerita, ibuku membuat aku dihukum mati. Saya harus cerita honon. Buku membuat aku dihukum mati. Jadi gimana aku mebana? Aku memang nirungan nak. Nayaha,
Uber nak kaninga di buat anak muda memem di gelekku. Dangadong. Irus dangadong. Balias meda. Tobak ku dangadong hubu ibu gelekku. Huta ada do gelekku. Taju sada. Tidak ada anak sekolah minggu. Tung remaja ibana. Kita koma handphone dong anak. Ibu, tadi anakmu kulihat mencuri handphone di sana. Jangan salah menuduh. Anakku itu enggak seperti itu. Dibikin geleng nero. Tapi ini ibana. Tung remaja belega, manak ko sepeda motor ibana. Rojol marah-marah tu jebuna. Nakane huber geleng mudo manak ko sepeda motor i. Daung. Gelekku berjuduk si partangiang doi. Tapi sejujurnya di balik kata-kata orang tua yang selalu mengatakan dangadong, aku melindungi anakku. Ini sifat jahatnya anaknya ini berkembang ini. Akhirnya ketika dia dewasa, dia mengedarkan narkoba, dia membunuh banyak orang. Dan dia tidak tahu itu salah. Dan yang dia tahu mamanya akan selalu melindunginya. Dia dijatuhi hukuman mati. Siapapun tidak bisa menolong. Ujung neben-neben itu. Mamaku membuat aku dihukum mati. Karena memang kasih yang tidak benar itu berakibat bahaya. Kolong naso denggan ima besega do. Paku basyo tapi songoni do manginang. Kita gabi parhalado, panang guru, panang pelaya di dia pe moloso atas dasar holong nasi tong marisuang doi. Moliate mulu marisuang, ale mulu manigai halak do, kan itu. Oleh karena itulah dalam firman Tuhan di malam hari ini, kenallah kasih yang benar, belajarlah dari Tuhan tentang kasih itu. Marsi ajar sia debata mahita taringok tu holong ni roha. Unang marsi ajar sia portibion. Karena ketika kita belajar dari Tuhan, dari situlah kita akan mengerti kasih yang sebenarnya. Alani HP di partang yang ngata di Bornginon adong tulus suku-suku. Ketika kita menghadapi pergumulan, mengapa kita sering jatuh dalam pemahaman bahwa Tuhan tidak adil bagi kita, bahwa Tuhan itu tidak setia. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Dari pengertian Ayub, jelas ya, dari pengertian Ayub. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk melayani dengan kasih? Ima suku-sukun, kenasa matuita song-songoni dihamu amanamina di jabu pe, molutung adong suku-sukun, buima di back kamu di chat YouTube, jelusi fehami pe sianon. Ini sih ma perjula manginang. Adong tulus suku-sukun. Ini pertanyaan ini sangat penting bagi kita. Wahadu tutu, ahru nama beni, sepa murahui tama dokon, sang berju Tuhanon. Dan ama maju perjulu. Dan amang keturi majolo. Dia alus ni amang nomor sada nomor dua. Lihat ya, ketika kita menghadapi pergumulan, mengapa kita sering jatuh ke dalam pemahaman bahwa Tuhan itu sudah ada bagi kita? Memang di dalam kehidupan memang manusia tidak terlepas dari pergumulan. Pergumulan di kuliah, di dalam rumah tangga, sekolah, atau di dalam mengajarkan anak-anak kita seperti mulai dari TK, SD, SMP, SMA, itulah pasti ada pergumulan. Nah sekarang permasalahannya, pergumulan ini memang kalau sebagai orang tua akan sulit untuk supaya pergumulan ini dapat terselesaikan apabila kita memang kita mengandalkan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan kepada Tuhan, mungkin juga pergumulan ini akan jatuh kepada orang tua kita sendiri, karena kita sebagai orang tua pun tidak sanggup atas pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan ini, Amang.
Itu pergumulan. Tapi pergumulan ini dapat terselesaikan apabila kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan jugalah yang memberikan pergumulan dan Tuhan jugalah yang menyelesaikan pergumulan itu, Amang. Terus apa yang dapat kita pelajari dari firman ini? Dari pengertian Ayub. Nah, ini apa yang dapat kita pelajari dari firman nih hari ini dari pengertian Ayub? Saya pikir ini Ayub juga menyerahkan semuanya firmannya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga apa yang dialami oleh Ayub juga berserah kepada Tuhan, Amang. Nah, bagaimana cara kita dapat memahami dengan kasih? Ya, kita harus mengasihi di dalam pergumulan ini. Memang kalau kita tidak punya kasih di dalam kehidupan, apalagi kita di dalam agama Kristen, memang kasihlah itu yang utama. Kalau memang lepas dari kasih, pergumulan itu mustahil akan dapat terselesaikan. Itu ayah Amang yang pendapat dari saya. Kalau ada tambahan sih anak ama, melihat Melihat emang inang burus akan. Mungkin karena kita mabilang-bilangi natabain. Nga mahubay sungunon buasa sa mga sahon gogo gitu memang karena kita belum jadi merasa kita kurang adil tuh Tuhan itu kita mau berjuang mengulahon nah le buasa sero tua akka masalah sungono terera sungono rapi mahal aku Melihat dan masih naposo si Hendra. Ya, Shalom. Mungkin saya akan coba jawab pertanyaan nomor 3 ya. Bagaimana cara kita untuk mendapat melayani dengan kasih? Yang pertama mungkin dengan kita harus paham dulu bahwa hidup kita ini adalah karena kasih dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua, caranya mungkin dengan memahami bahwa Tuhan itu sudah memberi contoh dengan apa yang tidak pernah mungkin bisa dilakukan oleh manusia, itu dilakukan dengan dia mati di kayu salib, dengan mati yang kita anggap sangat hina, begitu, dicambuk begitu, hanya karena alasan kasih tadi. Jadi ya mungkin itu yang pemahaman itu yang harus kita tahu, harus kita ilhami, sehingga kita benar-benar bisa tahu cara mengasihi sesama manusia. Demikian. Terima kasih. Lihat nol mengelusi emang inang. Nah, perjulo ketika kita menghadapi pergumulan, mengapa kita sering jatuh ke dalam pemahaman bahwa Tuhan itu tidak adil bagi kita? Ini kenyataan. Jadi emas itu selamanya kan emas. Ya, itu emas. Tapi manusia beda. Kalau saya belajar musik, saya lulus 10 tahun yang lalu, saya punya sertifikat. Tidak ada jaminan 10 tahun kemudian saya masih sama.
jika saya tidak pernah memegang alat musik itu. Gak ada jaminan. Tapi kalau emas, mau 100 tahun yang lalu, dia tetap alani do HP, adong do panadayota. Malam hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, kenalilah cara Tuhan mengasihi, sehingga kita terlalu mudah untuk menilai kasih Tuhan. Tidak terlalu mudah mengukur. Tetapi, saya yakin, seandainya firman Tuhan ini ditanyakan 2 minggu lalu, itu akan lupa. Alani do HP, jangan pernah berhenti merenungkan firman Tuhan. Jangan pernah. Renungkanlah itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Betul malam ini kita mengenal Tuhan, mengenal kasih Tuhan. Tapi tetaplah kita renungkan itu, kita hidupi, percayalah ayat 1 ini akan terjawab. Karena sering kita melupakannya, otomatis kita akan mengatakan ini lagi. Oh enggak baik Tuhan. Bangsa Israel melakukan hal yang sama. Tuhan menunjukkan kasih-Nya, mereka berterima kasih. Tapi karena tidak direnungkan, besok lagi mereka mengatakan, Tuhan kau tidak adil. Lebih baik kami mati di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari firman hari ini, dari pengertian Ayub. Memang cara melihat Ayub tadi, itu yang perlu kita lihat. Bahwa Ayub ketika dalam pergumulannya, dia melihat kepada dirinya, hanya kepada dirinya. Tapi kita harus lihat, yang Tuhan berkati di dunia ini bukan hanya aku, tapi banyak. Sehingga ketika kita melihat diri kita, kita akan tertutup untuk melihat orang lain. Lihatlah bagaimana cara Tuhan mengasihi. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk dapat melayani dengan kasih. Pertama, kenali kasih yang sebenarnya. Kenali kasih yang sebenarnya. Yang kedua, perbuatan dan kasih ini harus kita lekatkan. Kasih itu di hati. Kasih itu melekat dalam diri kita. Jadi dalam perkataan pun, dalam perbuatan pun, itu adalah kasih. Hatta mama masuk kita. Nasa tuang pajetan, padang mana baik. Ya, mulai teman. Kalau kita membaca tentang firman Tuhan tadi, yang pertama dikatakan di situ sebenarnya yaitu bagaimana Ayub itu ditegur Tuhan dengan melalui pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya pasti sama, yaitu saya tidak ada di sana. Kenapa itu dikatakan oleh itu dipertanyakan Tuhan kepada Ayub? Itu pertama karena Ayub seperti yang dikatakan dalam ayat 2, Ayub mendengar berita-berita, Ayub mendengar ajakan-ajakan, Ayub mendengar ejekan-ejekan dari orang lain, pihak ketiga, yaitu teman-temannya, sahabatnya, yang awalnya sahabatnya adalah untuk menghibur dia, menguatkan dia, tapi pada akhirnya sahabatnya itu memojokkan Ayub, sehingga Ayub membela diri dan mengatakan Tuhan tidak adil. Dan di situ Ayub mencoba seperti yang sudah kita tahu, Ayub mencoba membeberkan apa yang sudah dia lakukan. Bagaimana kehidupan dia selama ini, seperti yang sudah dikatakan nama suami tadi, bahwa ada ciri khas dari Ayub, dia kaya, iya. Kekayaannya dengan sumber yang benar. Dia orang saleh, iya. Karena itu Alkitab mencatatnya, dia termasuk orang yang saleh. Dan dia adalah orang juga dalam kehidupannya dia bahagia, iya. Dan juga dia adalah orang yang betul-betul rendah hati dan takut akan dosa. Itu sebabnya kalau dikatakan di situ, waktu teman-teman anak-anaknya pesta, Ayub sendiri yang memberikan persembahan pengampunan dosa. Minta pengampunan dosa kepada siapa tahu mereka berdosa tidak sadar dalam sukacita mereka. Artinya dia takut dengan itu hukuman dosa. Tapi ketika sahabat-sahabatnya itu semakin menekan dia, itu kau bohong, kau katakan kau baik selama ini, buktinya kau dihukum Tuhan. Karena itu pola pikir itu masih ada melekat dalam kehidupan Mesopotami dulu, yaitu Israel dulu, bahwa itu dosa
akan mengakibatkan penyakit. Penyakit diakibatkan oleh dosa. Oleh karena itu, karena dosamu. Dan disitulah Ayub mencoba untuk berdialog, mempertanyakan kepada Tuhan, apa ini Tuhan yang kau lakukan? Aku baik, aku saleh, aku minta pengampunan dosa aku, tapi kau buat seperti ini. Dan itulah yang menjadi perikop kita hari ini. Tuhan mengatakan dengan pertanyaan yang mengatakan kepada Ayub, hati-hati dengan gosip, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang tidak sebenarnya itu bersumber dari Tuhan. Itu yang pertama kita mau lihat di situ, bahwa itu hati-hati dalam dunia kita saat ini, berita hoax paling gampang. Dan karena seringnya berita hoax itu diberitakan, akhirnya itu seakan-akan itu menjadi kebenaran dan kita ikuti. Akhirnya kita tidak berpikir lagi untuk menyebarkan itu, ikut. Oleh karena itu dikatakan di situ, hati-hati, siapa itu? Dari mana kau belajar untuk itu? Dan ditanyakan oleh Tuhan, ketika aku, di manakah? Ketika seperti ini, di manakah kau? Tuhan menunjukkan, Tuhan menciptakan dunia ini tanpa peran serta Ayub. Dan itu yang mau ditegur kepada kita juga, diingatkan kepada kita hari ini, yaitu jangan pernah berbantah dengan Tuhan dengan mengandalkan kekuatan kita, perbuatan kita. Itu yang sering saya katakan juga dalam khotbah, katakan seperti yang tertulis dalam Lukas 17 ayat 10, kami adalah hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan yang patut kami lakukan. Hanya sebatas tugas yang kita lakukan, belum lebih. Oleh karena itu jangan pernah menjadi sombong. Itu yang mau dikatakan di situ. Dan jawaban Ayub itu ketika dia ditegur Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, akhirnya Ayub mengerti, sadar, Tuhan, saya sudah salah, dan akhirnya Tuhan memberikan berlipat ganda. Mengenai pertanyaan dalam pertanyaan kita hari ini dikatakan di situ, mengapa kita sering itu seperti yang terjadi dalam Ayub ketika kita menghadapi pergumulan, sudah dikatakan tadi, kita sering mengandalkan perbuatan baik kita. Saya sudah seperti ini, saya sudah seperti ini, saya sudah seperti ini. Tadi waktu calon sintua learning, di situ jelas tohonan kasih Tuhan itu bukan kekhususan milik orang itu sendiri, tapi itu diberikan. Oleh karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada siapa yang memberikan itu, yaitu Tuhan dan jemaat. Hidup banagabe dangarung istilah ni situa madokon molo lomoro hakku uula tohon aku molodang rojo au. Tidak ada haknya di situ. Selama dia, karena apa? Tugas itu, tohonan itu adalah melekat sebagai pelayanan, bukan keinginan, bukan atas kehendak. Itu yang mau dikatakan di situ. Jadi jangan pernah kita mau mengatakan itu Tuhan tidak adil. Itu kenapa kita katakan? Karena sering kita melihat apa yang sudah kita lakukan, kita perbuat. Seakan-akan kita paling berjasa kepada Tuhan itu. Kita ikut andil dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Yang kedua dikatakan, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, ini dari pengertian Ayub, ya seperti yang sudah kita katakan tadi itu, mari belajar. Semuanya itu berasal dari Tuhan dan kita hanya menerima. Kita hanya memakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan pernah berbantah dengan Tuhan, walaupun memang satu sisi kita akan dikatakan, itu pernah ada dikatakan sama seperti yang dikatakan oleh Yakub ketika Yakub bergulat, berkelahi dengan malaikat di sungai Yabok. Dia mengatakan, saya tidak akan lepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Bisa memaksa Tuhan, bisa. Hidup benagabi dokon jugul hok kamu tang yang pangido terus unang jora. Itu boleh kita bertekun, kita tetap itu senantiasa berusaha supaya Tuhan membukakan. Itu perumpamaan juga ada di situ, hakim yang lalim, hakim itu yang jahat itu. Tetapi karena sering itu perempuan itu akhirnya dia melayani itu mengurus masalah. Yang ketiga, bagaimana kita dapat melayani dengan kasih, itu yang pertama, ingatlah pengertian, pemahaman apa itu pelayanan, apa tugas kita. Seperti yang bilang tadi itu, jabatan kita, tohonan kita, tugas kita
baik di seksi-seksi, baik di dewan-dewan, itu adalah pelayanan. Itu melekat dengan itu. Bukan gelar saja. Bisa orang sarjana, dia insinyur, dia sarjana pertanian, tetapi itu tidak melekat dengan dia, makanya banyak sarjana pertanian bekerja jadi teller bank. Itu. Tetapi namanya sintua, maka dia harus melayani. Namanya anggota seksi, maka harus dilakukan itu di dalam dewan gereja itu semuanya pelayanan. Maka tunjukkan itu. Kita harus paham itu mengenai itu pelayanan itu apa. Artinya kita mau membagi, kita mau melihat, kita mau melakukan itu karena apa? Tuhan yang memanggil kita. Itu panggilan Tuhan yang harus kita lihat dan dikatakan dalam kasih itu, makanya dikatakan selalu akan menuntun membawa orang kepada pengenalan akan berkat Tuhan. Orang akan semakin dimampukan untuk kuat, teguh dalam imannya ketika kita melayani dengan kasih. Tapi ketika pelayanan hanya untuk diri kita sendiri, hanya dengan kemauan kita, hanya dengan selera kita, itu mungkin tidak akan menyentuh orang, membawa orang sampai kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, lihat apa yang ada pada kita adalah titipan Tuhan yang harus kita pakai, kita pergunakan untuk melayani kerajaan Tuhan di dunia ini. Ikon konotado, uhobasi asa lamrarat harajawan dewata, dimanapun apapun. Dan pasti akan ada yang disebut dengan itu, seperti yang dikatakan oleh Yesus ketika murid-murid mengatakan, apakah upah kami mengikut engkau? Cilok gada, berlipat keuntungan yang bisa diterima oleh orang-orang yang melayani dengan kasih. Alani, mari kita melayani, mari kita dalam kehidupan kita itu bersama-sama bergandengan tangan, dan kita harus senantiasa mengandalkan kasih Tuhan. Belum ada yang kita lakukan lebih, itu masih sebatas yang kita berikan. Hidup bandagabe, hidup kita maulu di pasatu ho ulauni ulahumma do dengan jalan maulu di ulau kope, itu hanya masih sebatas unang ulauni halak tacapuri api ulota di pasahat tu hita dangadong taula gabi ulan nama ko pakatai ulan ni halak kita gabi lam sega alani ikon mabuan amubaw ni roa mabuan panadaon di holong ni batama tadok pakubasiota imasya kami pasat mga tu pandita sabi. Partang yang mahir. Asam kaholongi hami dina mangula kolon nami, kaholongi hami dia kepengajarion nami, ramoti hami Tuhan, asanggia tutupang tupang kami akapabenan nami, alai manada hami di diri nami, saluhu naholan alani asini roham, pasu-pasu hami Tuhan, jala ajari hami asam marholongi roga, gasegor nam Yesus Kristus martanga kami Tuhan, amin. Laudutu imamuse pertanyaan ata. Terpuji Tuhan ta, merede kita sian buku WD nomor 650 ayat sada dohot ayat aus diuduti pa anno tangiang sian naro.
sian naro. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami yang hadir di gereja ini Tuhan untuk melakukan kegiatan ibadah pertengahan pada malam Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Tuhan yang di rumah yang bersama-sama dengan kami Tuhan mengikuti ibadah pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh membaca firman Tuhan dan kami boleh berdiskusi bersama Tuhan pada malam hari ini bersama Amang Pendeta, Penjahitan Tuhan, dan juga jemaat Tuhan yang hadir di gereja. Terima kasih Tuhan untuk diskusi ini Bapak. Biarlah Tuhan apa yang telah kami diskusi bersama pada malam hari ini Tuhan, kami boleh semakin dimengerti Tuhan akan firman kebenaran. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan berjemaat, di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di tengah keluarga, tempat kami bekerja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat Tuhan, terlebih Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan, khususnya di gereja HKBP. Biarlah Tuhan kami semakin lebih melayani dengan kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami melakukan semua tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kuatkanlah kami Bapak, agar kami melakukan semua itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami Tuhan, tapi biarlah kami lakukan itu semua demi hormat dan kemuliaan Bapak yang baik. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan, baik yang di rumah Tuhan maupun kami yang pada saat malam gereja ini Bapak, pribadi lepas pribadi maupun keluarga Tuhan, kami mempunyai pergumulan dalam hidup kami ya Bapak. Kami mau serahkan semua itu hanyalah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan turut bekerja atas semua pergumulan hidup kami, yang kami naikkan ke hadirat Bapa di sini. Kami mau berdoa Tuhan, kami Bapak yang sudah menyelesaikan sekolah Bapak, tetapi Tuhan hingga saat ini Tuhan, karena kondisi pandemi saat ini, anak-anak kami yang mungkin menginginkan dan apa pendidikan mereka capai Tuhan, tapi Tuhan mengatur anak-anak kami yang mungkin pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun harapan daripada anak-anak kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kemudahan, Tuhan yang memberikan saat yang harapan dan cita-cita pada anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan. Bapak yang kami juga mau berdoa Tuhan, anak-anak kami yang sudah berumah tangga Tuhan, tapi saat ini kan keturunan di tengah keluarga. Biarlah Tuhan mereka boleh berharap menyalahkan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, untuk setiap pelayanan di rumah-Mu Tuhan, setiap seksi dan setiap yang sudah mengemban tugas tentang tanggung jawabnya Bapak masing-masing di setiap seksi. Biarlah kami boleh melakukan semua tugas-tugas kami ya Bapak dengan penuh rasa tanggung jawab Tuhan dan semakin takut akan Tuhan, dan biarlah semua kami lakukan itu dengan penuh kasih yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dari lansia, orang tua kami untuk pungan ama, pungan ina, poso, dan juga anak sekolah minggu ya Bapak. Biarlah Tuhan Engkau memberkati akan setiap kegiatan di gereja ini ya Tuhan. Walaupun mungkin untuk anak-anak kami sekolah minggu, kegiatan dilakukan secara virtual Bapak, tapi biarlah anak-anak kami tetap cita mengikuti setiap kegiatannya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk pimpinan jemaat kami Bapak. Untuk Amang Pendeta, Penjahitan bersama keluarga. Juga Amang Pendeta Siomi bersama keluarga ya Bapak. Berkati Tuhan pelayanannya Bapak. Biarlah Tuhan kami jemaat-Mu HKBP Citarum senantiasa di dalam pelayanannya Tuhan makin lebih heran lagi ya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk semua para halado di dalam tugas dan tanggung jawabnya Bapak. Biarlah Tuhan semakin lebih heran lagi di dalam melakukan semua tugas-tugas dan tanggung jawabnya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan, pandemi yang semakin membuat kami kalut Tuhan. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya, apapun saat ini yang kami alami Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah buat kami ya Bapak. Biarlah Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia Tuhan, apapun yang pemerintah lakukan Tuhan, semua usaha, dari tingkat presiden Tuhan, hingga RT Tuhan, biarlah Bapak semua usaha, di dalam semua kegiatan saat ini Tuhan, Tuhan mengetahui usaha pemerintah di dalam pemberian vaksin Tuhan, untuk masyarakat, biarlah Bapak semua yang bekerja Tuhan, Kau juga memberkati Tuhan, terlebih semua tenaga kesehatan Tuhan yang senantiasa bekerja Tuhan, di dalam melakukan semua tugas-tugas dan tanggung jawabnya Bapak. Kau juga senantiasa berkati Tuhan, agar tetap diberikan kesehatan daripada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Banyak yang ingin kami pindah daripada Engkau Tuhan, tapi Tuhan lebih mengetahui apa menjadi kebutuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan sisa waktu kami malam hari ini Tuhan, istirahat kami Tuhan ke dalam tangan pekerjaan Bapa di surga. Dan esok hari Tuhan, Tuhan boleh kembali memberikan kekuatan yang baru Tuhan di dalam kami menjalani akan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menyertai kami. Terpuji dan namamu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kehadirat Bapa di surga. Amin. Parendehita, sian buku PD nomor 481 ayat 1 2 diuti tangiang sian parhala. Asa.                                                                               '「
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berpujilah Engkau Tuhan karena kasih dan kemurahan-Mu yang kami alami hingga hari ini Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih akan kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan kasih yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah kasih itu kami bisa lakukan sesuai dengan tingkah laku kami dan perbuatan kami, seturut dengan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala hidup dan pekerjaan kami, seluruh ruas HKBP Bincarung pada saat hari. Baik mereka yang di rumah maupun yang ada di gereja. Biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati segala pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala pergumulan dan hidup kami. Terlebih pada saat-saat ini Tuhan. Di dalam kehidupan kami yang kami sedang menghadapi pergumulan yang berat masa pandemi ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Segala usaha daripada pemerintah, seutuhnya Tuhan, kami harus yang melakukan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami turut sesuai dengan anjuran pemerintah, terlebih anjuran firman, supaya kami menjaga hati dan pikiran kami, terlebih perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat HKBP Bincarung. Kami Tuhan yang mau bersekolah untuk lanjutkan sekolah Tuhan, baik untuk sekolah menengah tingkat pertama maupun tingkat atas, terlebih perguruan tinggi. Kemanapun anak-anak kami yang mau tuju Tuhan, biarlah Tuhan yang membimbing kami supaya anak-anak kami bisa mendapat pendidikan yang baik. Untuk itu Tuhan, saat hari ini kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Beri kepada anak-anak kami hikmat dan kepintaran daripada Tuhan, supaya mereka benar-benar bisa menentukan pilihan yang lebih baik. Dan biarlah segala rencana ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami yang sudah lansia. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Beri mereka kesehatan, dan juga kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang berduka maupun yang ada pergumulan berat. Biarlah Tuhan berikan, beri mereka penghiburan selalu supaya mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang belum bekerja. Biarlah Tuhan berikan mereka jalan, mereka bisa mendapat pekerjaan. Dan Asmu juga yang belum mempunyai keturunan, biarlah Tuhan beri keturunan. Dan juga anak kami yang belum mempunyai jodoh, biarlah Tuhan memberi jodoh yang seimbang kami. Terima kasih Tuhan, dan serahkan hidup kami baik siang maupun malam. Biarlah firman itu bisa dilakukan dan malam juga. Dan malam hari ini serahkan saat kami sepanjang. Biarlah Tuhan selalu bersama. Dan kami juga berdoa Tuhan segala program huriamu, pakai kami Tuhan, hamba kamu. Segala tugas pelayanan ini Tuhan akan lakukan untuk dan kemuliaan nama-Mu. Beri kami kekuatan, beri kesehatan yang mereka bisa mampu melakukannya dengan baik. Bila Engkau ampuni segala salah dan dosa kami, supaya kami selalu layak di hadapan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ada doa harus tapapung tak
Martang yang ali di bata manami na di bono gijang podo haroron ni saluhut silo lehona denggan ko nasa ulibasa na muliutus pasat hami masyanin lohami tu hami pilan nami tuho sejalo may gabi wam na hus tulum pasu may jala ramoti asa hupara hasyak kami pilenon patibu na rajamu tonga ni huriam do di ay maronami marhiti tetodin asalamu tadahami gurang ni silolohami tu hami asalam girgir hami madok moliate tu marhit Kristus panami amen rame tamartangi datang yang kami alia manami na di bono yang saya pilar bajama guarmu saya Roma harajon saya saut malo menoroham di paring Kisah sanami sama kamardus maka kami teguh pangunjung lalu amami sian tahun pun raja kod hagu kode setengah pos asini rohan itu atajus roh tolong ni rohan di bata ama parsoran itu di dia mamad dongani hamu saluhna amin. Para semadita selalu kata masuk